Salam jumpa lagi rekan-rekan semua. Senang kita bisa melanjutkan diskusi lagi tentang bagaimana kita membangun sebuah bisnis berbasis pada teknologi. Karena kita semua yakin teknologi saat ini terus berkembang, bahkan di era saat ini teknologi informasi menjadi yang dominan di dalam mengembangkan atau mendriver aktivitas ekonomi saat ini. Oke, salam kenal, saya Parama Kartika Dewa, akan men-sharingkan bagaimana kita semua bisa membangun bisnis berbasis pada teknologi. Kita tahu bahwa di awal video di channel ini saya sharingkan tentang konsep dasar dari technopreneurship itu seperti apa. Basisnya adalah bagaimana kita melakukan proses pertambahan nilai agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan ujung-ujungnya adalah kita bisa mendapatkan proses nilai yang nantinya bisa kita konversi lagi untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Bisa dicek di video saya di channel ini. Tahap berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses pertambahan nilai yang kita rencanakan itu bisa berhasil dengan baik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek teknis. Oke, izinkan saya akan membagikan sharing untuk PPT yang saya sudah siapkan. Sebentar. Ya, ini adalah materi yang akan kita diskusikan selama beberapa menit ke depan terkait dengan bagaimana kita menilai aspek teknis dari sebuah bisnis yang dikembangkan berbasis pada teknologi. Ya, aspek teknis yang kita diskusikan pada sesi ini adalah pada dasarnya kita akan memastikan gitu ya bahwa apa yang kita rencanakan bisa kita eksekusi. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah bagaimana bisnis yang kita kembangkan bisa menghidupi banyak orang dalam rentang waktu yang relatif lama dan menghasilkan profit yang relatif memadai. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa bisnis ini berjalan dengan baik adalah melakukan satu analisis. Ada banyak analisis yang bisa kita kerjakan sebenarnya di dalam mengevaluasi rencana bisnis ini. Salah satu analisis yang akan kita bahas pada sesi di video ini adalah analisis berbasis aspek teknis. Pada prinsipnya, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, semua sumber daya, khususnya adalah sumber daya fisik yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ya, kalau kita memahami bahwa bisnis itu bisa menghasilkan proses pertambahan nilai, tentu ada key activities atau aktivitas kunci yang kita pakai untuk mentransformasikan raw material, bahan baku, menjadi produk jadi plus jasa yang melengkapi produk itu. Ya, harapannya sumber daya fisik ini bisa diidentifikasi dan diadakan secara lengkap dan memadai. Ini adalah fokus pertama kita. Yang kedua adalah semua sumber daya fisik untuk mewujudkan channel bisnis telah diidentifikasi dan diadakan dengan baik. Kita paham bahwa konsep dasar dari melakukan sebuah bisnis adalah kita melakukan proses pertambahan nilai. Nah, pertambahan nilai tentunya kita membutuhkan mitra dan juga customer ya atau pelanggan kita. Sehingga proses pertambahan nilai itu bisa terwujud secara real. Nah, kita akan membahas lebih lanjut channel dalam bisnis kita itu apa saja ya yang perlu rekan-rekan pertimbangkan di dalam merencanakan bisnis berbasis teknologi. Yang ketiga,
Semua sumber daya untuk membangun relasi dengan mitra atau key partners telah direncanakan dan diadakan dengan baik. Kita paham bahwa pada saat kita membangun bisnis, kita butuh teman kerja, kita butuh teman yang menyediakan dana, dan kita juga butuh teman yang akan menyediakan fasilitas produksi kita dan juga untuk memasarkan produk kita. Sehingga dalam konteks di sini, key partners menjadi penting untuk dijamin keberlangsungannya. Nah, gimana caranya adalah tentu saja kita harus menyediakan sumber daya yang diperlukan terlebih dahulu, sehingga proses membangun mitra kerja berjalan dengan baik. Nah, kita akan fokus ke channel, gitu ya, channel. Channel itu apa? Dalam konteks di sini, channel dalam technopreneurship direpresentasikan sebagai saluran untuk menghubungkan antara bisnis dengan pelanggan, agar proses pertambahan nilai produk menjadi baik, gitu ya. Nah, pada prinsipnya untuk mendesain atau merancang channel dalam bisnis di technopreneurship ada 3. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan atau persoalan bagaimana cara kita menjangkau pelanggan kita atau calon pelanggan kita. Yang kita bicara tentang channel marketing, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendeliver, ya, mengirimkan produk kita itu sampai ke customer, ya, atau pelanggan atau konsumen yang telah melakukan transaksi. Di sini kita bicara pada channel distribusi. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjamin pada saat terjadi transaksi, maka aliran uang itu mengalir dengan baik. Di sini kita bicara pada channel transaksi finansial. Sehingga secara prinsip, channel menjadi hal penting untuk dipikirkan oleh rekan-rekan semua pada saat kita akan membangun bisnis secara atau berbasis pada teknologi. Nah, pada prinsipnya, analisis sebuah bisnis berbasis pada aspek teknis selalu kita bisa kelompokkan menjadi seperti ini, ya. Pertama, kita bicara bagaimana kita mengidentifikasi gedung atau bangunan yang akan kita pakai untuk melakukan proses produksi, atau gedung atau bangunan yang kita pakai untuk menyimpan raw material atau produk jadi, atau bangunan atau gedung yang kita pakai untuk memajang, ya, atau untuk mendisplay atau untuk menawarkan produk kita ke pelanggan kita atau calon pelanggan kita. Ini kita bicara aspek teknis berbasis pada gedung atau bangunan. Yang kedua adalah bicara tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi fasilitas mesin, ya, atau tools atau teknologi yang kita pakai. Kita ingat kembali bahwa bisnis yang kita bangun berbasis pada konsep penggunaan teknologi. Sehingga jenis mesinnya, ya, kapasitas mesin, tools yang dipakai, ya, atau support alat-alat yang dibutuhkan, itu kita identifikasi secara lengkap atau belum. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bicara pada metode atau SOP atau aplikasi. Kita bicara kalau kita akan membuat sebuah produk, bagaimana tahapannya, ya, dengan menggunakan mesin-mesin yang dibutuhkan tadi, urut-urutannya seperti apa. Nah, untuk menjamin kualitas dari proses pembuatan produk, tentu ada proses penjaminan kualitas. Di situ kita bisa bantu dengan melakukan SOP, ya. Bagaimana kita bisa berrelasi dengan supplier kita atau distributor kita atau customer kita, ya, atau mitra kerja kita, maka kita membutuhkan aplikasi. Karena kita pahami bahwa basis teknologi informasi menjadi hal yang dominan saat ini. Dan kelompok aspek teknis terkait dengan tenaga kerja. Kita tahu bahwa aspek manusia menjadi center, ya, atau pusat dari proses pertambahan nilai ini bisa terjadi, ya, atau dalam konsep sumber daya manusia. Sehingga bagaimana kita bisa merencanakan, ya, jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan dengan tingkat keterampilan seperti apa, dengan tingkat pendidikan seperti apa,
dan yang penting, tidak kalah penting adalah dengan struktur organisasi yang seperti apa. Dan hal ini perlu direncanakan dengan baik, gitu ya. Ini kita bicara pada konsep aspek teknis. Nah, sehingga sebelum saya kembali ke materi awal, kita masuk ke konsep diskusi, gitu ya, bahwa setelah kita paham, ya, aspek teknis ini meliputi banyak hal yang dominan adalah bicara tentang fasilitas fisik dan juga istilahnya hardware dan software-nya, maka silakan rekan-rekan mahasiswa, juga rekan-rekan muda, siapapun yang berkepentingan untuk membangun bisnis berbasis teknologi, maka kita masuk ke fase diskusi. Yang pertama adalah kira-kira tools apa dalam konteks ini, apa yang sudah kita miliki ya untuk merencanakan aspek teknis. Sambil contoh ya, ada peta proses operasi yang bisa kita pakai, atau metode fishbone diagram untuk melakukan identifikasi risiko. Silahkan di chatting dari video ini bisa berdiskusi. Saya sangat menghargai apabila rekan-rekan pemirsa, rekan-rekan muda yang memiliki keinginan ya membangun bangsa ini dengan membuka peluang-peluang kerja bagi masyarakat di Indonesia. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.